Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai ya katakanlah ngobrol-ngobrol biasa, ya mungkin kita perlu berdoa dahulu. Ya. Semoga obrolan kita malam ini bisa menghasilkan kita untuk dapat dengan tepat memilih jalan kehidupan yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Mari kita sama-sama berdoa, terutama kita panjatkan doa untuk panjenenganipun, begitu Pak ya? Ye. Kasar nggak bahasa saya? Oh, enggak, Panjenenganipun. Saya ini Jawa tapi Jawa Sumatera, Pak. Iya. Campur Batak jadi. Kita sebut namanya Bapak Prawito. Iya. Kita berdoa menurut cara masing-masing. Silahkan. Selesai. Oke. Jadi gini Pak, saya rasa Bapak itu termasuk orang yang paling bahagia di dunia ini. Karena Bapak memiliki sesuatu yang itu tidak bisa Bapak dapatkan meskipun Bapak punya uang 1 triliun. Iya. Siapa itu? Adalah Mas Wahyu. Bapak lihat bagaimana kasih sayang dia terhadap Bapak untuk mengupayakan mempertemukan Bapak dengan siapapun yang sekiranya bisa diajak Bapak untuk berdiskusi dalam upaya mencari kebenaran. Jadi itu sesuatu yang harus Bapak dan Ibu syukuri, keluarga syukuri, gitu ya. Jadi itu menunjukkan Mas Wahyu tidak mau di surga sendirian, gitu loh. Jadi ini dulu yang kita pahami, bagaimana kasih sayang Mas Wahyu terhadap Bapak, tentunya terhadap semua keluarga. Ya. Informasi yang masuk ke saya nih, tolong dikonfirmasi kalau salah. Bapak telah malang melintang selama 40 tahun mencari kebenaran. Iya, betul. Dan sampai detik ini belum juga memutuskan pilihan. Iya. Untuk itu Mas Wahyu sengaja menghubungi saya untuk bersedia ngobrol bareng dengan Bapak. Dengan sebuah harapan dari obrolan ini bisa menghantarkan Bapak untuk menentukan pilihan. Iya. Maka dari itu saya mempersiapkan diri untuk Bapak jadikan teman ngobrol. Jadi saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan apalah. Ya anggap saja teman ngobrol gitu aja Pak. Teman ngobrol. Nanti monggo panjenengan Bapak tanyakan apapun yang itu menjadi ganjalan Bapak selama ini. Akan saya jawab sejauh pertanyaan itu bisa saya jawab. Tetapi dalam kerangka berpikir ilmiah, besar harapan saya Bapak juga harus berkarakter ilmiah, artinya berpikir secara objektif. Ketika ganjalan itu sudah bisa kita selesaikan, maka Bapak harus tidak punya alasan lagi selain menerima kebenaran itu. Kalau selama Bapak masih bertahan, padahal semua ganjalan itu sudah bisa kita selesaikan, itu namanya tidak objektif dan sampai kapanpun Bapak akan dalam pencarian. Iya. Pertanyaannya, kapan kapal berlabuh bila dia tidak menemukan titik labuh yang itu
pasti akan dilalui karena kita mau tidak mau, suka tidak suka akan mati juga. Ya. Itu pembukaan saya. Sekarang saya persilahkan kepada Bapak Prawito. Monggo Pak, apa yang jadi ganjalan Bapak ditanyakan. Ya. Ya, seperti tadi sudah pendahuluannya sudah disampaikan ya Pak ya. Jadi intinya menurut saya untuk mencari kebenaran dalam agama itu saya ingin mempelajari dulu kitab-kitabnya. Yang kedua adalah memperhatikan keteladanan tokoh utamanya. Tentang kitab-kitabnya seperti tadi sudah saya cuplek. Pada Bible atau Injil itu di Perjanjian Lama kok ayatnya keras-keras. Kemudian setelah kelahiran Yesus sampai ajaran Yesus itu ayatnya itu lunak-lunak. Bahkan kalau saya tadi katakan seingat saya lah itu hukum pertamanya kok. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Menurut ingatan saya begitu, tapi Mas tadi sudah meluruskan hukum yang pertama begitu tadi ya, tapi ya perlu nanti saya ingin mengecek lagi gimana isinya di kitab itu ya Mas ya. Kemudian di dalam Al-Quran nah itu menurut gambaran saya loh, juga komentar-komentar pihak seberang dari Islam itu di ayat-ayat ketika di Mekah ya, awal-awal lahirnya Islam itu lunak-lunak, termasuk lakum dinukum waliyadin ya, agamamu, artinya kan toleran ini ya. Tapi setelah hijrah ke Madinah, itu di sana Islam berkembang pesat, akhirnya kekuatan sudah mumpuni, ayatnya loh kok menjadi keras-keras, juga perangilah, harta rampasannya bisa diambil, dibagi-bagikan, ada pemenangnya. Saya pikir, saya membayangkan mestinya Tuhan itu tenang, damai, tidak butuh apa-apa dari orang, tidak butuh sanjungan orang, tidak butuh pembelaan dari orang. Namanya maha kuasa, apapun yang dikehendaki, tik gitu aja sudah jadi. Mestinya gitu bayangan saya loh. Kok Tuhan yang begitu damai, Tuhan begitu tenang, Tuhan yang begitu santai, begitu kuasa. Tapi kenapa ayatnya itu kok perangilah lu? Ini jadi tersentak gitu lah di saya itu. Tapi kesimpulannya, kalau di Bible itu ayatnya tadinya keras-keras, kemudian menjadi lunak. Apa istilahnya di Islam kira-kira apa, dimansok apa itu? Kira-kira gitulah. Terus sedangkan di Islam kebalikannya, tadinya lunak-lunak menjadi keras. Kebalikannya itu. Nah ini sementara itu dulu tentang kitabnya bagaimana Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Begini Bapak, kita berbicara tentang perang dulu. Ya. Apakah Tuhan yang Maha Esa yang kita sebut dalam bahasa Samawi itu Allah atau Allah, itu hanya dialek saja. Apakah menghendaki perang? Jawabnya tentu tidak. Tentu tidak. Terus mengapa harus terjadi perang? Itu karena ada dua kepentingan yang berbeda. Selama kepentingannya itu sama, pasti terjadi yang namanya benturan kepentingan. Itulah yang disebut akhirnya perang.
Sekarang kenapa di Bible itu keras-keras? Keras itu, kalau di Bible itu keras. Istilahnya take all. Take all itu apabila kamu menang, ambil semua. Take all. Bahkan bunuh semua. Yang perempuan juga, yang anak-anak juga. Kejam. Kalau kita lihat di Bible itu kejam. Tetapi apakah saya percaya bahwa Tuhan sekejam itu? Ya itu. Saya tidak percaya. Nah. Saya tidak percaya Tuhan sekejam itu. Lalu kenapa kitabnya seperti itu? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, apakah kitab itu dalam kondisi original? Apakah ayat kitab itu belum diintervensi? Kan itu kita perlu tanya dulu. Gitu. Kenapa? Buas, Pak. Kalau kita baca di, apalagi ketika perang Yosua setelah menggantikan Musa itu ya, itu perangnya itu ya tragis gitulah. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah sekejam itu. Artinya dalam kitab suci itu sudah terjadi sebuah intervensi ayat. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya ini yang jadi masalah. Yang dipegang sama kita ini itu kan edisi terjemahan, Pak. Ya. Saya sering berulang kali ngobrol sama teman-teman pendeta, ya, bahwa Anda tidak punya kitab suci. Yang Anda punya itu terjemahan kitab suci. Terjemahan satu bahasa ke dalam bahasa yang lain itu tidak bisa pas, Pak. Saya pernah ketemu bukan dosen, dia dekan. Berarti kan lebih tinggi dari dosen. Dekan Fakultas Bahasa Inggris di salah satu kampus ternama di Surabaya. Ibu-ibu itu. Saya guyon. Bu, satu kata sampai tak bayar. Jelas nong aku, satu kata yo. Iya. Bahasa Inggrisnya yo, iya. Kelilipan. Dan ibu-ibu itu tersenyum, saya dipukul. Tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi gini Mas, saya ulang. Saya minta ibu itu untuk menerjemahkan bahasa Jawanya kelilipan dalam bahasa Inggris itu tidak ada. Tidak ada. Itu suatu bukti bahwa terjemahan itu sudah menjadi relatif, Pak. Tidak absolut. Dan terjemahan itu karya manusia. Terjemahan bisa saja salah. Jadi sejauh mana kita ketika bersikap terhadap Bible, yaitu harus penuh kehati-hatian. Karena kita hanya dihamparkan oleh terjemahan. Paham sini? Iya. Oke. Berikutnya, kenapa sih kok di Bible itu keras gitu ya? Meskipun kalau menurut aku ya tidak sekeras itulah. Karena aku curiga bahwa original teksnya tidak kita temukan. Apakah memang harus di bumi hangus seperti itu kan? Tetapi peperangan itu kan ada. Nah, kenapa kok ada? Itu kan kita perlu tanya. Karena Kanjeng Nabi Musa itu powerful, Pak. Kanjeng Nabi Musa itu mampu memimpin umatnya untuk berhadapan dengan Fir'aun. Kanjeng Nabi Musa itu berawal kenabiannya itu adalah di Mesir. Ketika dia harus berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu raja, Pak. Dia memimpin peperangan karena dia mampu memobilisasi. Jadi maka ada peperangan. Oke? Terus kenapa kok di Perjanjian Baru tidak ada peperangan? Itulah yang menjadi masalah. Kenapa orang Israel itu menolak Yesus? Israel itu tidak mau menjadi Nasrani, Pak. Betul. Dia tetap bertahan dalam Yahudinya. Itu dikarenakan ada sebuah kekecewaan oleh orang-orang Israel. Pada saat itu Israel sedang dijajah Romawi. Yang diharapkan Israel itu sebetulnya Mesias atau seorang pemimpin yang bisa
mengajak mereka keluar dari jajahan Romawi. Artinya mengusir Romawi keluar, sehingga mereka tidak jadi bangsa yang terjajah. Atau simpelnya saya katakan, sebetulnya yang diharapkan oleh bangsa Israel itu adalah Mesias dalam bingkai politis, bukan teologis. Ya, tetapi yang datang ternyata pemimpin dalam bingkai teologis. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu tidak diterima oleh bangsa Israel. Sebetulnya sih, kalau kita mau atau bangsa Israel sedikit sabar, ya, atau dia mendukung Kanjeng Nabi Isa, itu bisa saja dia menjadi pemimpin politis juga. Karena semua para nabi itu sebetulnya, di samping dia menjadi pemimpin politis, dia juga akan menjadi pemimpin teologis. Karena tidak ada nabi satupun yang tidak berhadapan dengan kekuatan. Tidak ada. Nggak ada Kanjeng Nabi terus penak dakwah, kene sholat, kabeh sholat. Nggak ada. Mesti terjadi benturan antara dulumat dan nur, antara gelap dan terang. Itu sudah hukum sudah seperti itu. Gitu ya. Jadi kenapa tidak ada perang di Perjanjian Baru? Kanjeng Nabi Isa tidak powerful, Pak. Bagaimana dia mau perang? Dia tidak bisa konsolidasi, tidak bisa membuat sebuah pasukan perang. Dia tidak otoritatif. Maka tidak ada ceritanya Kanjeng Nabi Isa memimpin peperangan. Muridnya aja 12. Kan? Gitu loh. Jadi itu lain dengan Musa. Musa ini powerful. Kanjeng Nabi Isa tidak. Gitu. Tapi sebetulnya aku ulangi lagi, seandainya bangsa Israel itu sebetulnya sabar saja, itu sebetulnya Kanjeng Nabi Isa itu juga akan menjadi pemimpin politis untuk membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Cuman kan ketidaksabaran ini, gitu loh. Sekarang kita kembali ke Al-Quran. Kenapa di Al-Quran terjadi keras juga seperti itu? Sekarang kita lihat, kalau kita bisa melihat secara utuh, ya, itu akan menjadi sebuah gambaran yang membangun mosaik yang itu komplit, lengkap. Ya. Tetapi kalau cerita itu dipotong, dan itu menjadi kacau. Taunya perang keras gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa di surat Al-Maidah itu sebetulnya surat itu menceritakan tentang bangsa Yahudi. Tetapi surat itu tetap berlaku bagi umat Islam. Kira-kira kalau saya buka nanti agak terlalu lama, saya cerita aja ya. Apabila engkau menjaga satu nyawa, itu sama dengan kamu menjaga seluruh kehidupan di bumi. Seluruh kehidupan loh. Saya menjaga satu nyawa di sini, itu sama saja saya menjaga seluruh kehidupan di bumi, berarti di Amerika, Afrika, Ethiopia, Inggris, India. Sebaliknya juga, apabila saya menghilangkan satu nyawa, ya, itu sama saja saya menghilangkan seluruh kehidupan. Ini bukti bahwa Allah itu tidak mau kita menjadi barbar. Artinya bahwa nyawa itu hak Allah, bukan hak kamu untuk mencabutnya. Gitu. Oke, saya kembali ke Madinah. Oke, Islam itu dibagi menjadi dua tempus delicti, kalau dalam bahasa hukum tempus, tempo, tempat. Kapan kon iso dolan ndok omahku nek duwe tempo. Nah, itu sebenarnya tempo itu sebenarnya bahasa asing terserap menjadi bahasa Jawa. Kan gitu kan? Engko nek duwe waktu kan gitu kan? Tempo. Jadi waktu itu dibagi dua ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kalau saya tidak salah atau kebalik nanti tolong dikoreksi. Di Mekah itu Islam awal ya. Di sana Kanjeng Nabi itu mendapat perlawanan yang keras oleh Arab pagan. Keras, Pak. Makanya tidak ada nabi itu datang dakwah terus nggak dapat perlawanan, tuh nggak ada ceritanya. Semua nabi berhadapan dengan penguasa. Penguasa Arab pada saat itu ya aristokrat Arab kui, Arab pagan kui. Gitu loh. Ya. Akhirnya
Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah. Ya. Itu pun sebetulnya bacaan saya nih, Ya. Kanjeng Nabi dalam tanda kutip kecewa. Karena apa? Begini, awal abad ke-7 ya, tidak ada satupun bukti sejarah yang bisa menjelaskan bahwa di Makkah itu ada komunitas ahli kitab yang itu signifikan. Kalau kita bicara ahli kitab berarti Yahudi, Nasrani. Ahli kitab itu adanya di Madinah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu sebetulnya punya harapan ketika beliau akan hijrah ke Madinah mendapat sambutan oleh ahli kitab. Karena apa? Masih nyambung. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan bagaimana ketersambungan antara Yahudi, sebetulnya awalnya bukan Yahudi, Milata Abraham, Yahudi, Nasrani yang berubah menjadi Kristen terus Islam. Terus bagaimana kitab-kitab ini katanya satu kok saling bertentangan kan gitu. Nanti kalau aku ada waktu tolong diingatkan, aku jelaskan. Tapi kita tahu bahwa hijrah pertama Islam itu tidak ke Madinah, Pak. Hijrah pertama Kanjeng Nabi Muhammad itu mengutus para sahabat itu ke Ethiopia, Najasyi, ke daerah Taif sana, Afrika, agak mepet Afrika sana. Itu hijrah pertama. Dan di sana Ja'far akhirnya mengislamkan Raja Najasyi, masuk Islam. Tapi karena dia punya rakyat, tentunya dia tidak bisa mendeklar, mempublish, rakyatku aku sudah masuk Islam. Ya, disitulah awal ceritanya adanya sholat gaib itu. Jadi ketika dapat kabar Najasyi raja itu meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad kan sholat gaib itu. Jadi sebetulnya sholat gaib itu adalah sebuah sholat yang kita lakukan untuk seseorang yang kita tidak yakin dia sudah diperlakukan secara Islami. Misalkan saya punya anak sekolah di Amerika. Di Amerika tidak ada komunitas Islam. Tiba-tiba karena sakit atau apa anak saya meninggal, itu saya sholat gaib. Oke? Tapi kalau misalkan anak saya misalkan pas haji terus di sana meninggal atau apa gitu ya, saya tidak perlu sholat gaib karena saya hakul yakin mesti ritualnya Islam. Kira-kira begitulah ya. Oke. Cuman kan sekarang kadang-kadang itu orang nggak tahu, pokoknya sholat gaib, sholat gaib. Gaib itu artinya kita tidak tahu gitu ya. Kalau kita tahu bukan gaib lagi. Akhirnya Pak, ketika kita hijrah ya ke Madinah, disitulah Kanjeng Nabi mendapat perlawanan yang tadinya dianggap kawan. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani ternyata tidak seperti yang Kanjeng Nabi bayangkan. Ternyata dia kalau di Mekah mendapat perlawanan yang kuat dari kafir pagan, pindah ke Madinah mendapat perlawanan yang kuat dari ahli kitab. Dan ahli kitab ini tahu kenapa Yahudi itu pindah dari Israel ke Madinah. Karena mereka tahu di Madinah akan ada Nabi. Mereka pindah karena mereka mau Nabi itu tetap turun dari mereka. Tapi nyatanya tidak dari mereka, tapi dari saudara mereka. Karena Arab dan Israel itu bersaudara dari Bapak Abraham. Kan begitu. Jadi sebetulnya ketika Kanjeng Nabi itu datang, ya, itu disambut awalnya oleh ahli kitab itu, disambut. Ya, bahkan sebuah cerita yang menyambut rebana kedatangan Kanjeng Nabi itu ya, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu loh, ketika di Madinah. Tetapi kalau kita baca di Al-Baqarah itu sangat jelas ya, Kanjeng Nabi itu mau dimiliki, kon dadio Nasrani, kon dadio Yahudi, gitu loh, mau direbut, mau diambil. Nah, Kanjeng Nabi tidak mau
dan muncullah sikap-sikap yang tidak bersahabat. Oke? Dan supaya kita tahu, Kanjeng Nabi pindah itu juga bukan maunya sendiri. Semua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu atas perintah atau dalam kontrol Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak lebih dahulu ke Madinah. Perintah belum turun. Sahabat disuruh berangkat dulu ya. Kanjeng Nabi tetap di Mekah. Gitu loh. Ketika perintah itu turun, baru Kanjeng Nabi hijrah. Coba kalau misalkan itu menunjukkan bahwa perintah belum turun, dan itu menunjukkan sebuah kasatria kan. Nah, golek selamat dewe mau aku turun daripada aku jadi buah, aku tak dal dhisik. Anak buah ya sak karepe. Tapi enggak, karena memang tidak boleh. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap nyawa yang dipimpin sekalipun. Kanjeng Nabi mengambil resiko, aku pemimpin, biar kalau memang harus mati, biar aku dulu yang mati. Kalian selamat dulu ke sana. Kan penyiksaan seperti Bilal bin Rabah itu kan bukan main. Oke. Akhirnya Pak, harus ada sebuah upaya tegas untuk membedakan antara Islam, antara Yahudi, antara Nasrani. Maka dulu kita berkiblat selama 11 bulan ke Masjidil Aqsa. Kita ke sana dulu kiblatnya, Bu. Ya. Setelah itu tidak adanya sebuah harapan yang bisa diharapkan lagi oleh ahli kitab, ya. Maka Kanjeng Nabi itu suka, orang Jawa bilang dangak gini loh. Dangak. Tapi ya wis perintah untuk Masjidil Aqsa ya apa maneh. Perintahnya sudah ke Masjidil Aqsa, mau bagaimana lagi gitu kan. Nah, Allah tahu. Ya ini bahasa saya nggih. Ya wis ngene mat. Nah, kira-kira gitu lah ya. Ya Gusti Allah karo Muhammad ya mat ngono itu ya. Wis ngene mat, saiki kon kiblato nduk Masjidil Haram nduk Ka'bah nduk Mekah. Nah, sejak itulah kita beralih kiblat. Jadi ini sebuah bukti bahwa kita ini sebetulnya satu, Pak. Cuma nanti nasak mansuknya ini yang tidak mau, gitu loh. Yang Yahudi tetap Yahudi, Nasrani tetap Nasrani, tambah menyimpang menjadi Kristen, nggak mau ke Islam, gitu loh. Karena apa? Ini sumbernya satu agama ini, gitu loh. Jadi kesalahan Kristen itu sebetulnya mengulangi kesalahan Yahudi, gitu loh. Agama itu begitu turun, dirusak. Oke? Allah menurunkan guru lagi. Nabi itu kan guru. Dirusak, turunkan guru lagi. Dirusak, turunkan guru lagi. Nah, ini sudah terakhir, maka dia menjadi kataman nabi-nabi terakhir. Sudah tidak akan turun guru lagi. Kon gelem Islam, kak gelem yo karepmu. Karena Allah sudah kasih logika kita untuk berpikir membedakan mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Nah, sebetulnya dulu ketika kita ambil dari Bapak Abraham saja lah ya. Ketika milat Abraham ini dirusak, ya, maka kanjeng Nabi Musa yang diutus. Seharusnya pengikut milat Abraham menjadi Yahudi. Oke? Ternyata Yahudi sepeninggalan kanjeng Nabi Musa dirusak lagi. Turun kanjeng Nabi Isa. Seharusnya Yahudi mengikuti kanjeng Nabi Isa. Menjadi Nasrani. Nasrani dirusak lagi. Turun kanjeng Nabi Muhammad. Nah, seharusnya Nasrani yang menjadi Kristen mengikuti Islam. Tapi tidak mau. Si Kristen ini tidak mau mengikuti menjadi Islam. Ini mengulangi yang dilakukan Yahudi juga tidak mau menjadi Kristen. Jadi sejarah itu mengulang, Pak. Mengulang. Jadi semua kitab-kitab juga begitu nasak mansuknya. Ketika kitab ini kalau Abraham itu suhuf, itu sudah tidak terjaga. Bagaimana cara Allah menjaganya? Wong Allah Maha Kuasa kok nggak iso jaga kitabnya? Diturunkan Torah. Torah sudah terkontaminasi, diturunkan lagi Injil. Tentunya ada Zabur di dalamnya ya. Injil terkontaminasi, diturunkan lagi Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu bukan kitab yang baru, Pak. Kalau kita baca di Al-Quran itu sejak zaman Musa, Ibrahim wa Musa. Kitab apa? Surat apa itu ya? Sabikisma.
Habisisme. Jadi kitab-kitab ini sudah ada di zaman Ibrahim dan Musa, gitu loh. Jadi Al-Quran itu merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang terdahulu, mana yang masih dipakai, mana yang sudah tidak dipakai, yang istilah nasak mansukh, itu ya Allah yang menentukan, gitu loh. Cuman kalau orang tidak tahu, menganggap ini terpotong-potong, dikirain Bible itu dari sumber yang beda, Torahnya berbeda, Injilnya berbeda, Al-Qur'annya berbeda, ya kacau. Ini semua dari satu sumber yang sama. Makanya di Al-Qur'an itu kadang-kadang orang yang tidak tahu, bagaimana Muhammad tahu tentang penyaliban Isa? Kok dia mengkritik penyaliban Isa? Iya kan? Ya karena dia tidak tahu bahwa Muhammad itu tidak maha tahu. Muhammad tahu karena diberitahu oleh yang maha tahu. Makanya dibilang di Al-Quran itu menjadi berita gaib bagimu karena pada saat itu engkau tidak ada di sana. Itu kita bisa buka di surat ketiga Ali Imran ya. Cerita ketika Pak Imran tuh tidak punya anak. Terus minta anak, akhirnya kan Ibunda Maryam. Kan? Itu juga sebetulnya kalau di perjanjian lama Hana nama istrinya Pak Imran itu agak kecewa. Loh kok sing lahir Petro gitu loh. Kok yang lahir perempuan gitu kan. Tapi Allah bilang, "Ya Allah juga tahu kalau itu perempuan," gitu kan. Nah, dari Maryam ini ya, anaknya Imran dititipkan ke bait Allah yang mengasuh Bapak Zakaria. Setiap Bapak Zakaria masuk ke bait Allah, loh kamu kok sudah ada hidangan ini? Dari mana? Dari Allah. Bapak Zakaria berpikir, logikanya main, ya nek ngono aku njaluk wae ndok Allah. Nah, berdoalah dia minta anak dan akhirnya dikasih anak. Itu pun Kanjeng Nabi Zakaria masih bertanya, apa tandanya? Aku sudah umur segini, istriku sudah juga mandul. Gitu. Ya kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Gitu. Akhirnya tidak bisa bicara dan akhirnya punya anak kan. Nah, itu dikisahkan bahwa pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu. Terus kenapa di Al-Quran bisa menuliskan begitu? Ya karena Kanjeng Nabi Muhammad dikasih tahu oleh yang maha tahu, ya yang menurunkan kitab itu. Gitu. Dia menurunkan kitab Al-Quran ini Ali Imran ayat 3. Nggih? Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Nah, jadi fungsinya itu merevisi, Pak. Ya. Membenarkan. Yang merevisi apa Nabi Muhammad? Ya bukan, orang itu bukan kitabnya. Nabi Muhammad tidak punya otoritas. Dia hanya menerima wahyu saja. Yang membenarkan itu ya Gusti Allah tadi itu. Jadi terus kita berbicara tentang perang ya. Kalau Bapak baca, aku ke hadis dulu ya. Ke hadis dulu. Kalau kita bicara hadis, perang dalam Islam itu sangat-sangat diatur, Pak. Pertama, rumah ibadah itu tidak boleh dirusak. Rumah ibadah apapun tidak boleh dirusak. Yang kedua, wanita itu tidak boleh. Yang ketiga, anak-anak itu tidak boleh. Tumbuhan, tanaman itu tidak boleh juga. Gitu loh. Jadi itu nyawa-nyawa itu dihargai. Nah, kalau kita baca di Al-Quran itu, peperangan-peperangan dalam Islam itu semuanya terjadi secara defensif, bertahan, bukan ofensif, bukan menyerang. Bahkan sudah jelas, kalau mereka berhenti, kamu juga harus berhenti. Dan kamu boleh membalas sesuai dengan kejahatan mereka yang dikerjakan kepada kamu. Tidak boleh berlebihan. Jadi begitu. Kenapa ada perang? Karena Kanjeng Nabi punya otoritas. Seperti Musa. Kalau Kanjeng Nabi Isa, dia tidak punya otoritas pengikut yang bisa setia menjadi pasukan-pasukan perang. Seperti itu. Jadi di sana duduk permasalahannya. Kenapa Torah perang, Injil relatif orang ono memang. Relatif orang ono memang. Nggak ada perang di sana. Di Al-Quran ada perang. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan.
monggo kalau mau ada yang kurang jelas mau dipertanyakan, saya ingin Bapak masuk surga. Saya ingin Bapak bersama Ibu, bersama Mas Wahyu, bersama Mbak gitu. Tapi kan itu kan harapan saya, Pak. Tidak mudah. Saya harus bisa meyakinkan Bapak secara logis. Karena Bapak ini nggak bisa hanya sekedar percaya. Semuanya harus bisa diselesaikan secara logis. Iya. Dan saya mempersiapkan diri untuk itu, Pak. Itu jawaban-jawaban logis yang sudah saya hamparkan. Gitu. Monggo kalau mau disanggah atau kurang jelas atau bagaimana. Monggo. Ya, tentang masih sekitar tentang perang ya Mas ya. Yeah. Itu Mas tadi mengatakan bahwa peperangan Islam itu selalu defensif, gitu ya. Yeah. Nah itu ada ayat, entah ayat apa, surat apa, ini tidak hafal saya. Tapi kurang lebih isinya gini. Yeah. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Itu salah satu ayat pada Al-Quran. Kemudian didukung dengan hadis yang kurang lebih isinya Nabi Muhammad bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, terbebaslah darah mereka dariku. Pertanyaan saya, apakah hadis tadi sahih atau tidak? Kemudian ada lagi hadis yang satunya. Coba handphone saya, Pak. Handphone saya. Oke, terus Pak, saya dengar. Hadis yang satunya gini. Nabi Muhammad bersabda, rezekiku berada di bayang-bayang ujung tombakku. Nah, sementara itu dulu, kedua hadis tadi sahih atau tidak itu ya? Pertama, saya akan jelaskan masalah hadis yang perang yang pertama tadi gimana? Hadis yang pertama tadi, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, terbebaslah darah mereka dari itu saya tolak, Pak. Ya, saya tolak. Itu. Alasannya, tentunya harus ada alasannya. Jadi begini, Pak. Hadis itu ditulis itu sekitar 2 atau 300 tahun kemudian, Pak. Ya, 2 atau 300 kemudian. Kenapa? Nggak langsung ditulis, karena dikhawatirkan dia akan bercampur dengan Al-Quran. Al-Quran itu begitu turun, ya, dia langsung ditulis. Jadi Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi paham, mengerti, dipanggil para sahabat, terutama Zaid tulis, sahabat-sahabat juga tulis untuk dirinya sendiri. Tetapi ada larangan, hadis dariku jangan kau tulis. Karena apa? Takut bercampur. Nah, setelah Kanjeng Nabi mangkat, ya, itu sekitar aku lupa antara 200-300 tahun kemudian baru hadis-hadis itu ditulis. Makanya kalau kita baca hadis, ya, itu dari ini ya, itu sebuah cerita yang dari gitu. Dari situlah kita tahu bahwa hadis itu tidak absolut seperti Al-Quran. Hadis itu bisa saja salah satu hadis saya terima, bisa saja salah satu hadis ditolak. Hadis yang sama bisa saja saya terima, bisa saja oleh pihak lain ditolak. Karena relatif dia. Tapi kalau Al-Quran itu tidak boleh. Al-Quran itu absolut. Gitu. Hadis yang tadi itu ya, kalau memang klausulnya begitu, karena kan saya belum tahu, Pak, itu cerita asbabun nusul hadis itu seperti apa, gitu ya. Tetapi aku batasi dulu, aku garis bawahi dulu. Kalau memang klausulnya itu bisa kita temukan, kita enak. Tapi karena tidak ada dan nasnya seperti itu, maka saya tolak. Karena apa? Al-Quran mengatakan la ikra'a fid din. Tidak ada
paksaan dalam beragama. Kalau itu kan sudah dipaksa. Nah, iya. Nah, makanya saya tolak. Nah. Nggak ada, karena apa? Al-Quran itu absolut. Ketika hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus tunduk. Jadi sumber hukum tertinggi dalam Islam itu Al-Quran, Pak. Al-Quran. Dia tidak boleh disalahi oleh hadis. Jadi ketika nas atau matan atau redaksionalnya seperti itu memaksa orang beragama, kalau nggak la ilaha illallah saya bunuh, bertentangan dengan pernyataan Al-Quran, la ikraha fid-din, maka tidak benar. Seperti saya juga, saya tidak bisa. Al-Quran jelas, Pak. Kami itu hanya menyampaikan, jangan memaksa orang. Apakah kamu kira aku tidak bisa menjadikan seluruh manusia di bumi ini beriman? Allah bilang begitu kok. Jadi nggak boleh. Agama, keyakinan itu tidak boleh dipaksakan. Tapi kami diwajibkan. Hadisnya mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Nah, saya ini kewajiban saya menjelaskan ke panjenengan. Tapi saya dilarang oleh agama saya untuk memaksa panjenengan. Clear sini? Oke. Nah, tentang hadis yang tadi, ya juga begitu, Pak. Kanjeng Nabi itu ya, saya punya katakanlah kayu segini ya, itu saya sandarkan ke rumah tetangga, itu enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kita punya pohon mangga berbuah, ya, kebetulan cabangnya melengkung ke tetangga, itu buahnya menjadi hak tetangga, Pak. Jadi dalam Islam itu kita diwajibkan untuk menghargai, menghormati hak-hak tetangga. Kok ini ada bilang hadis mata pencarianku apa? Di ujung tombak itu ya. Oh, enggak. Ya memang enggak logik itu. Enggak begitu. Tapi sementara Mas ini menolak tegas atau masih bisa dilihat nasabnya yang membuat redaksi itu siapa begitu? Atau sudah? Saya tolak, Pak. Tolak ya. Tolak karena lah itu tadi Al-Quran bilang la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan. Itu Pak. Ada salah jadi salah pengertian maksudnya. Ya. Jadi diperangi itu bukan harus dengan senjata. Ya. Artinya ketika orang itu berbelok arah, maksudnya itu diarahkan, dilawan, kamu jangan ke sana. Sehingga ayo ini loh jalan yang benar. Itu termasuk memerangi. Jadi memerangi itu sebenarnya kesalahan penerjemahan. Sebenarnya itu salah satunya tidak memerangi. Termasuk yang keras tadi. Keras itu sebenarnya bukan keras perang itu bukan, tegas. Jadi terhadap orang kafir itu, maksudnya orang kafir itu tegas. Masalah ini masalah akidah, bukan masalah yang lain. Masalah akidah harus lakum dihukum melihat tegas ya. Kamu monggolah, kamu beragama sesuai dengan keyakinan. Ini saya baca, Pak, Ge. Ya. Monggo dilanjutkan, monggo. Jadi kalau lakum dihukum melihat itu kan tegas, Pak. Nah, kalau sesama muslim dinasihati dengan lemah lembut ya, penuh kasih sayang. Karena apa? Karena tidak ada pertentangan dalam monggo. Al-Quran itu sendiri tidak ada pertentangan. Gitu. Ya. Sehingga yang dimaksud tegas itu bukan keras untuk sifatnya fisik, tetapi tegas sifatnya. Membuat suatu kepastian itu nggak seperti Bapak Akbar. Jadi kata perang itu bisa berarti tidak dengan fisik. Iya. Tapi kan bisa juga dengan fisik. Betul. Dua, iya kan? Memang iya. Makanya itu salah terjemah. Setidaknya seharusnya tidak seperti itu. Perang yang disebut memerangi itu melawan kehendak yang belok untuk diluruskan. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi meluruskan sesuatu yang tidak benar. Sebenarnya begitu. Pasti karena makanya kalau untuk hadis ini harus hati-hati. Selama itu menyelisih Al-Quran, gugur hadis.
Allah dan Rasulnya ini tidak ada pertentangan. Sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh Allah, Nabi pasti mengikuti 100%, termasuk masalah seluruh kehidupannya, termasuk hijrah, termasuk kawin, termasuk berkeluarga, apapun yang dilakukan oleh Nabi itu atas perintah. Ayatnya jelas. Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Tuhan, maka semuanya akan datang. Artinya ayat-ayatnya itu simpang siur seperti itu. Makanya tidak mungkin kalau Al-Quran itu datang dari sisi manusia. Makanya Al-Quran itu absolut kebenaran. Oke, sudah? Oke. Bentar ya. Jadi gini. Oh, monggo. Oh ya, nyampang nggak lupa, saya nanti lupa. Monggo. Kalau itu tentang ayat Al-Quran yang perangilah. Nah ini Pak, mau saya bacakan ini. Oke, mangkirin. Perangilah orang kafir dan orang munafik dan berbuat keraslah terhadap mereka. Itu saya lihat penafsir beberapa penafsir itu kok menyatakan bahwa itu memang perang fisik itu maksudnya. Perang yang dilakukan oleh Nabi itu sifatnya defensi tadi, bertahan. Nah, makanya ketika kita ada orang kafir atau ada kafir yang menyerang, ada kafir yang berkerabat, artinya berteman. Nah, kita dilarang untuk memerangi ini. Nah, ketika ada orang kafir, termasuk Nabi itu, ketika Nabi itu didolimi oleh seorang Yahudi, ketika di masjid, berjalan ke masjid, mungkin Bapak sudah baca sejarah itu. Ya, ketika berangkat ke masjid, diludahi, dilempari batu, dilempari kotoran, tapi diam saja. Karena apa? Oke, aku putus dulu. Biar fokus ke perang dulu. jangan ke situ dulu. Iya, nanti. Jangan ke sana dulu. Biar fokus. Gini, Pak. Yang Bapak kutip tadi itu adalah surat Al-Baqarah 193. Saya bacakan ya. Ini. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Ya. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, jadi kita membaca teks itu lengkap. Siapa yang diperangi? Orang yang membuat fitnah. Kalau dia tidak membuat fitnah, tidak boleh diperangi. Itu pun masih dibatasi. Ya, sampai kapan diperangi? Sampai mereka tidak berhenti. Ketika mereka berhenti, ini ya, jika mereka berhenti, maka tidak lagi ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Tuh, yang Bapak kutip tadi itu lengkapnya seperti itu. Terus begini. Coba sebelum berlanjut, Mas. Nggih, monggo. Nyampang saya belum lupa. Nggih, monggo. Kalau tidak salah loh ini, coba surat At-Tahrim ayat 9. Ada Al-Quran sini, punyaku ini belum tak program. At-Tahrim ayat 9. Coba. Saya ini lupa, Pak. Ada, Pak, kacamatanya, cuman di hotel. Saya kayak gitu. Aduh, terlalu Berapa? Ayat Tahrim berapa? Oh, ini nih, 66. Berapa, Pak? At-Tahrim 9. Kalau tidak salah loh itu. Enggak apa-apa, Pak. Geser muka. Enggak bisa begini, paling cepet dia. Dia jalan aja. Wahai Nabi, ya. Jenengan yang baca atau saya? Mas saja, saya tidak pakai kaca. Wahai Nabi, ya, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu yang saya bilang tadi. Cuman kita tidak boleh memotong ini dalam perangilah. Sekarang kita harus tahu kenapa diperangi. Ya karena mereka memerangi seperti ayat yang saya bilang tadi. Tapi di sini tidak ada loh. Iya, Pak. Karena kita harus tahu ya konteks ayat itu dengan ayat-ayat yang lain itu bagaimana kaitannya. Jadi gini, ya. Kalau kita ingin berbicara tentang perang, maka semua ayat perang itu harus kita kumpulkan. Ketika
gini, ketika ada sebuah sinetron berjalan dalam 1 jam, saya tidak bisa menyimpulkan ketika hanya saya tonton 5 menit. Ya. Paham Pak ya? Pasti itu kalau di bahasa sainsnya itu kesimpulannya, summary-nya itu mesti meleset. Karena N kecilnya, datanya itu, sampelnya tidak memadai gitu. Begitu juga ketika perang ya, itu kita baca perang, itu kita harus kumpulkan semua ayat-ayat perang. Dan saya tadi sudah sampaikan ya, itu defensif seperti tadi sudah saya bacakan. Perang itu mereka yang membuat fitnah. Fitnah itu kekacauan. Nek wong Jawa ngarani apa ya? Kekacauan. Ribut. Tumbak cucuan wonten ya. Kira-kira begitu. Begitulah. Kalau enggak ya enggak. Bahkan disuruh berhenti begitu, Pak. Jadi harus dilihat secara utuh gitu. Jadi ayat-ayat perang dikumpulkan, kemudian disimpulkan gitu. At-Tahrim tadi berapa? 9. Enggak, suratnya. Iya, ayatnya. Suratnya 66. 66. Saya bacakan. Oh iya, oke. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu bukan keras, Pak. Seperti yang disampaikan Mas Abdullah, tegas. Cuma ya itulah ketika ada kita gini Pak ya. Terjemahan. Ini ya. Ini kan terjemahan, Pak. Ya. Ini bisa salah. Ini tidak absolut. Dia diterjemahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang absolut itu ini. Nah, saya tidak setuju kalau itu diterjemahkan keras. Bukan tegas. Tegas itu ya apa ya? Nek keras itu kan cenderung. Kalau keras itu cenderung brutal ngono loh, Pak. Ya. Dan ini tegas gitu. Kalau diterjemahkan keras itu bertentangan dengan ayat yang lain. Rahmatan lil alamin. Nah, ya dia akan benturan, Pak. Iya, pikiran saya itu, kok ada yang katanya salah terjemahan itu ya seperti itu. Tapi tentang ini tadi, yang kalimat awal tadi, tetap masih At-Tahrim 9 ya, perangilah. Nah itu kata perangilah ini, kalau menurut beberapa tafsir ya, saya lihat di Google itu, beberapa penafsir itu mengatakan itu memang perang-perang fisik itu. Loh, memang benar. Oh betul ya? Itu perang fisik. Dan perang itu kan pilihannya 2, Pak. Membunuh atau dibunuh. Nggak ada menyayang. Kalau di depan perang, berarti perang jelas keras ya. Terus di belakangnya disusul dan bersikap keras lah. Apa enggak sudah relevan ini? Oh enggak, Pak. Tegas, Pak. Kita seperti tadi ya, kita tidak boleh membabi buta. Iya. Ada sebuah peristiwa, Pak ya. Ini aku juga kadang-kadang tersenyum gitu. Tapi itu sudah bukan di zaman Nabi, itu di zaman Ali. Jadi Ali sudah menjadi khalifah, dia memimpin perang. Itu kita umat Islam menguasai air. Di Jazirah Arab sana itu air itu emas, Pak. Ya. Menguasai air artinya kita bisa minum, bisa mandi, kita bisa seger kan. Sementara pihak kafir enggak. Nah, terus apa kata Ali? Itu disuruh mandi dulu. Disuruh minum dulu supaya kalau tarung itu seimbang. Paham, Pak ya? Ya. Karena kalau Islam menguasai air terus seger, kono wis ngelak, wis kepanas, kan nggak imbang gitu loh. Itu nggak disuruh pakai airnya dulu. Baru nanti kita tarung. Nah, di situ kesatrianya Islam, Pak. Gitu. Nah, betul. Ya, ini yang saya sering bingung. Di lain pihak Islam itu kok lembut. Seperti Mas ceritakan tadi, tapi di pihak lain kok Islam itu keras. Nah, Mas tadi mengatakan bahwa perang Islam selalu defensif ya? Defensif, Pak. Tapi kok ada ya beberapa pernyataan, antara lain Pak Ustadz Bahasa Lama kalau tidak salah ya, itu di video ada itu, baru saya melihat, itu isinya kok ada yang tanya begini, dia menjawab ada pertanyaan, katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kok ada pula pernyataan yang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan peperangan. Lah,
beliau Ustadz Basalama itu mengatakan loh, memang Islam itu disebarkan dengan keras. Islam kalau sedang ekspansi itu menawarkan 3 tahapan. Pertama, menawarkan Islam. Kalau tidak mau, harus membayar jizyah atau pajak kepala kalau tidak salah ya. Kalau tidak mau menerima jizyah, tidak mau melaksanakan jizyah, baru angkat pedang perang. Kesimpulan Basalama, jadi benar Islam itu disebarkan secara perang. Orang Islam jangan takut gitu mengatakan. Dan kalau itu sifatnya ekspansi, tidak usah menanti diserang, tapi boleh menyerang dulu. Kok begitu Pak Ustadz Basalama? Mungkin dikoreksi Pak Basalama ini bagaimana? Itu begini Pak, begini ya. Saya harus hati-hati mensikapi ini ya, karena itu kan orang top Pak. Orang top itu artinya banyak pengikutnya. Gitu. Seperti kalau di YouTube saya itu Pak Quraisy Shihab, itu kan orang top Pak. Ketika aku memberikan kritik, itu aku dibombardir sama pengikut-pengikutnya yang simpati. Tapi setelah aku jelaskan, akhirnya mereka bisa paham. Karena apa, dia kalau bahasa Jakartanya begini, siapa lu gitu kan? Siapa kamu mau mengkritik Pak Quraisy Shihab? Gitu. Terus sekarang juga aku suka hati-hati. Siapa kamu mau mengkritik Basalama kan begitu? Karena Basalama itu orang yang memang bidangnya dalam agama. Kalau aku kan enggak. Karena bagiku ada hadis mengatakan bahwa setiap Islam itu diwajibkan menuntut ilmu dari mulai ayunan sampai nanti liang lahat. Nah, cuman kan ustadznya ini kan goblok-goblok ini, nggak pernah menjelaskan ilmu apa, ilmu apa yang wajib dituntut. Kan ustadz goblok-gobloknya minta ampun ini. Seharusnya dijelaskan ilmu itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ilmunya Allah. Artinya apa? Ilmu agama Islam. Nah kalau tuntutlah ilmu dari ayunan sampai hilang lahat, ono ilmu ekonomi, ono ilmu politik, ono ilmu sejarah, kan banyak. Ilmu yang mana? Yang diperintahkan dalam hadis itu adalah ilmu din, Islam, Al-Quran. Begitu Pak. Jadi bagi saya, cara pandang seseorang itu tidak bisa dilihat dari dia tamatan. Enggak, itu enggak jaminan. Gitu loh. Meskipun saya bukan orang yang dari pondokan, karena saya memahami hadis itu seperti itu, saya belajar Islam, saya belajar Al-Quran. Jadi seharusnya setiap orang Islam itu harus belajar Al-Quran, belajar agama, sehingga agama tidak menurut kata orang, tapi menurut kata Al-Quran. Nah, intinya kalau dia bilang begitu, yaitu aku hargai itu hak dia. Tapi aku tanya, ayat la iqra fiddin mau dikemanakan? Tolong jawab. Al-Quran mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Di sisi lain Allah bilang, kalau bahasa Jawa, apa dapurmu ku nganggep aku iki gak iso nggawe wong sak donya iki beriman. Tugasmu kuwi kur nyampekno, wis nduk ngono tok. Masalah iman apa ora iku pilihane nek. Kira-kira begitulah. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, aku jelaskan bahwa Allah bilang, apa kamu kira aku tidak bisa menjadikan orang seluruh dunia ini beriman? Gitu. Jadi tugas kamu itu hanya menyampaikan, bukan memaksa orang menjadi beriman. Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan Islam itu disebarkan oleh pedang, saya mau tanya, ayat ini ditaruh mana? Karena saya diskusi begini bukan hanya satu kali, Pak. Saya pernah, pada waktu saya diundang, kita adakan sebuah seminar di salah satu hotel. Saya berdebat tentang ini oleh, masih udah almarhum kalau nggak salah, Bapak Profesor Tolha Hasan. Gitu loh. Saya tidak sependapat. Makanya, saya tidak lihat dia mau profesor kek, mau dia alumni Ummul Qura kek, mau alumni ini kek. Al-Quran mengatakan la iqra fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Titik. Gitu Pak.
Jadi kembali ke Pak Ustadz Basa Lama tadi, Oke. Mas menolak, Oh iya. begitu ya? Termasuk menentang sejarah Nabi. Oh iya. Ketika Rasul itu habis hijrah Mm-mm. ke Madinah, kalau menyusun kekuatan dengan kekuatan penuh itu, Mm-mm. terus kembali ke Mekah, apakah ada yang dibunuh? Padahal saat itu Kekuatan full. kekuatan full. Mm. Nabi, mereka orang-orang Madinah, orang Mekah yang tadinya Nabi diusir sehingga hijrah ke Madinah, setelah mempunyai kekuatan penuh didukung oleh Ansor, bergabungnya Ansor dan Muhajirin, kembali ke Mekah. Dengan damai. Nah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman? Mm. Artinya Nabi tidak pernah satu tetes darah pun dalam kekuasaannya mengeluarkan darah. Terserah kamu masih beriman, dan makanya diperangi itu salah kaprah dalam penerjemahan. Diperangi itu dinasehati, dilawan ketika dia orang itu berbelok arah sehingga menjadi bersahadat. Perangilah dia, jangan kau biarkan. Gitu. Nasehati dia, jangan biarkan sampai sehingga itu bersahadat. Kalau sudah bersahadat, amanlah darahnya ini, selamat gitu loh. Memang kalau kembalinya Nabi dari Madinah ke Mekah itu memang damai memang ya. Itu Tapi bahwa Nabi itu banyak lagi riwayat-riwayat, entah itu dari hadis kah atau apa, itu menceritakan memang di sana banyak kekerasan, terjadi perang. memang iya. Mm-mm. Makanya tadi sampai sekarang mana tunjukkan cegahan Islam? Kayak itu sumbernya kebanyakan dari hadis. Nah, makanya kan nggak ada dan Dari hadis itu banyak. Sekarang pertanyaan gini, apakah semua hadis itu harus ditolak Oh, atau enggak. harus dipilih? Harus dipilih. Dipilih tentang nasab siapa yang menulisnya, begitu mungkin. Caranya bagaimana? Memang begitu Pak, tapi saya tidak mau itu terlalu rumit, terlalu Rumit, ya. ribet. Ah. Saya langsung ke Al-Quran. Nah, Dia bertentangan dengan Al-Quran tidak. Dia bertentangan dengan logika tidak. ya. Jadi hadis mau sesohi apapun, ya silakan saja. Tetapi selama dia bertentangan dengan Al-Quran pasti saya tolak. Gitu Pak. karena memang perintahnya Kalau yang Bapak bilang kan mustolah hadis itu ilmu hadis ya. Mustolah hadis itu belajar tentang sanad, tentang matan, tentang perawi. Itu jelimet Pak. Jelimet Gitu ya. memang. Nah, saya orang eksak ya. Saya ambil jalan kompas. Artinya ketika ada jalan yang lebih mudah, ngapain saya harus lewat situ? jalan tol ngapain cari jalan tikus? Jadi iya. Al-Quran dan logik saja. Kalau Ya. dia sejalan dengan Al-Quran kita terima. Kalau bertentangan dengan Al-Quran kita tolak. Gitu Pak. Tadi pertanyaan Mas tadi tentang Ustadz Basa Lama tadi, sumbernya beliau mengatakan begitu dari mana gitu kan ya? Iya. Ya, Coba silakan ini. tanyakan kembali. Nah, ini sebagai catatan saya Mas ya. Iya. Coba yuk dicatat ya. Itu video Ustadz Basa Lama itu nanti kamu cari sumbernya itu apa. Kamu catat lah pokoknya itu Ustadz Basa Lama. Yang jelas itu dari sejarah Pak. Sejarah. Sejarah. Cuman ketika sejarah itu tidak dipandang secara utuh, dia potong di tengah informasinya beda. Karena sudah jelas kok Pak, surat 2 190. Ini Pak ya, saya baca nggak ya? Surat 2 Al-Baqarah 190. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kita disuruh. Suruh memerangi, tapi ojo sakarepe udelmu dhewe nek perang kon. Harus di jalan Allah. Paham nggak ya? Ya. Kita disuruh Allah perang, tapi perangnya harus di jalan yang diridhoi Allah. Oke? Oke. Dan perangilah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Orang-orang yang memerangi kamu. Ya. Ini kan defensif dia. Artinya kalau dia tidak memerangi kamu, ya coba perangi. Kan gitu ya. Berikutnya, tetapi jangan melampaui batas. Oke? Sesungguhnya Allah, nah ini tuntutan Bapak terpenuhi di sini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah itu tidak mau sebetulnya perang. Ini sudah tegas, Pak. Terus bagaimana dia mampu Islam disebarkan lewat pedang? Wala tafarraqu, janganlah engkau berpegang teguh kepada
agama Islam dan janganlah kau berpecah belah. Artinya kan kita nggak boleh kepada siapapun itu berpecah belah. Iya. Ada lagi Pak? Itu bertentangan sebenarnya, makanya perang itu kalau Islam menyebarkan dengan pedang itu sangat bertentangan dengan yang lain. Itu inisiatif para ulama tadi. Ya, sementara tentang perang ya sementara sampai di situ dulu ya Mas ya. Nah, tapi nanti mungkin ada apa? Ada muncul pertanyaan lagi ya enggak apa-apa kan kembali perang.